Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan lanjutkan materi tentang mendesain data SIA dengan sub pokok bahasan atribut dan relationship. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan ada 3 hal, yaitu primary key atau atribut yang secara unik mengidentifikasi suatu record dalam sebuah table. Kemudian foreign key, suatu field dalam sebuah table yang primary key-nya berada pada table yang lain, yaitu satu foreign key yang menghubungkan transaction record dan master record, dan yang kedua foreign key yang menghubungkan dua kejadian yang terjadi secara berurutan. Oke, yang ketiga adalah relasi antara tabel, yakni relasi antara beberapa field dalam dua tabel. Oke, jadi 3 hal ini yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, pada bagian sebelumnya, sebelum dari ini ya, kita sudah mempelajari atau saya sudah jelaskan analisis kejadian untuk menentukan master dan transaction table, tabel master dan tabel transaksi. Nah, selain itu kita juga mempelajari konsep hubungan master tabel dan transaksi tabel. Nah, pada bagian kali ini akan kita pelajari 3 ini ya. Jadi 3 ini kita pelajari sekarang. Dan ketiga konsep ini membantu menghubungkan software database dengan informasi yang disimpan dalam tabel untuk menghasilkan berbagai macam dokumen atau laporan yang diperlukan. Begitu. Nah, kita mulai satu-satu dengan primary key. Nah, langsung muncul ke tabel-tabelnya. Oke. Primary key atau atribut yang secara unik mengidentifikasi suatu record dalam sebuah tabel, di mana begitu record ditambahkan dalam sebuah tabel, maka setiap record yang memiliki nilai primary key yang hanya mengidentifikasi record tersebut. Sebagai contoh, sebagai contoh kita lihat tabel pelanggan ini. Tampak tabel yang digunakan oleh, nah ini tabel rental CD ya, saya contohkan ini tabel rental CD. Nah, tampak tabel yang digunakan oleh rental CD ini, yang mana menyewa CD film kepada pelanggan ya. Sebelum pelanggan dapat menyewa CD, mereka harus terdaftar sebagai anggota terlebih dahulu, harus punya kartu anggota. Nah, dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkannya kepada yang kelola atau yang mengurus pinjaman ini. Selanjutnya, petugas yang mengurus pinjaman ini mengentri informasi pelanggan itu ke dalam tabel pelanggan ya, tabel 1 di atas ya. Kemudian mencetak kartu anggota serta memberikannya kepada pelanggan. Pelanggan memilih CD yang mau dipinjam itu, kemudian menyerahkan kartu anggota dan CD yang mau dipinjam ini kepada petugas atau kasirnya. Kemudian petugas atau kasir ini menerima pembayaran dan merekam pinjaman CD tersebut ke dalam tabel pinjaman. Itu ya. Jadi jadinya ada 3 tabel yang digunakan dalam transaksi ini. Pada tabel pelanggan, field kode pelanggan di atas ya, kode pelanggan yang ini berfungsi sebagai primary key ya. Untuk tabel ini, tabel pelanggan, dia berfungsi sebagai primary key untuk kode pelanggan. Nah, jika kita mencari kode pelanggan 102 pada tabel pelanggan, maka kita hanya akan menemukan satu recordnya. Ini satu, namanya siapa, nomor KTP-nya. Ini unik ya, kode pelanggan ini. Kemudian kita lihat di bawah yang kedua tabel CD.
Nah, di sini tabel CD ini field kode CD yang berfungsi sebagai primary key untuk tabel ini. Nah, jika kita cari kode CD 202 atau 201 pada tabel CD, maka kita hanya akan menemukan satu record saja. Tidak mungkin ada dua, ya. Kemudian yang tabel yang ketiga, tabel pinjam. Nah, field kode pinjam ini berfungsi sebagai primary key untuk tabel tersebut. Nah, jika kita cari kode pinjam 303 misalnya, maka kita hanya akan menemukan satu record. Kode CD ini, ya, ini kode CD yang di tabel pinjam. Kode CD dan kode pelanggan yang di sini ini pada tabel pinjam ini bukan merupakan primary key lagi, ya, karena field tersebut tidak mengidentifikasi secara unik di tabel pinjam ini. Nah, jika kita mencari kode pelanggan 102, ya, 102 ini, maka kita akan menemukan dua record ini. Akan menemukan dua record 102 karena dia mungkin sudah 2 kali melakukan transaksi pinjam. Oke. Dengan demikian maka ini tidak bisa dinamakan ini kode CD dan kode pelanggan ini kita tidak bisa sebut sebagai primary key lagi. Demikian. Oke. Bisa saya harap bahwa ini adik-adik bisa pahami ini. Jadi intinya di sini adalah kalau kode primary key itu unik, kemudian kalau yang ini walaupun di atas di tabel CD kode CD-nya itu menjadi primary key, tetapi ketika di tabel pinjam kode CD dan kode pelanggan ini tidak bisa lagi menjadi primary key di sini. Oke. Kita lihat yang kedua adalah foreign key. Foreign key, ya. Foreign key ini adalah suatu field dalam sebuah tabel yang primary key-nya berada pada tabel yang lain. Tuh. Foreign key digunakan untuk menghubungkan link suatu tabel dengan tabel yang lain. Jadi foreign key ini di contoh yang tadi saya kembali yang tadi, ya. Ini dia kalau yang ini saya kembalikan ke sini, ya kita bisa lihat memang bahwa yang tadi kode CD ini di tabel CD dia primary, di sini dia akan menjadi foreign key. Begitu juga dengan kode pelanggan di tabel pinjam akan menjadi foreign key untuk ini, ya, berhubungan ke tabel pelanggan. Jadi gitu. Ya, tidak susah, ya. Oke, kita lihat yang pertama. Foreign key yang menghubungkan transaction record dengan master record. Jadi foreign key yang menghubungkan tabel master dengan tabel transaksi. Nah, foreign key biasanya terdapat dalam transaction record, ya, atau tabel transaksi. Jadi dia lebih terkenalnya ada di sana untuk menghubungkan kejadian dalam transaksi record dengan transaksi pelanggan, atau untuk menghubungkan tabel master dengan tabel transaksi. Itu singkatnya gitu aja. Nah, kita kembali lagi lihat ke ini, ya. Kita kembali lihat ke gambar itu, tabel itu. Pada tabel pinjam, foreign key adalah kode CD dan kode pelanggan seperti saya jelaskan tadi, ya. Kode CD menghubungkan peminjaman dengan informasi mengenai CD. Informasi detail mengenai CD tidak harus direkam dalam tabel pinjam karena kode CD dalam tabel pinjam telah memberikan foreign key kepada user untuk mengakses informasi mengenai CD di dalam tabel CD. Nah, demikian juga kode pelanggan itu menghubungkan peminjam tabel pinjam
dengan informasi mengenai pelanggan yang ada di tabel pelanggan. Nah, informasi detail mengenai pelanggan tidak harus direkam dalam tabel pinjam karena kode pelanggan dan dalam tabel pinjam telah memberikan foreign key kepada user untuk mengakses informasi mengenai pelanggan dalam tabel pelanggan. Jadi itu ya, jadi itu hubungan antara foreign key yang menghubungkan tabel transaksi dengan tabel master. Nah, ada satu lagi foreign key yang menghubungkan dua kejadian yang terjadi secara berurutan atau menghubungkan antara tabel transaksi satu dengan tabel transaksi yang lain. Ya, ini contohnya kayaknya. Ya, menghubungkan dua kejadian yang terjadi secara berurutan. Oke. Primary key dari kejadian sebelumnya dapat menjadi foreign key pada transaksi tabel atau kejadian berikutnya. Contoh seperti ini bisa dilihat, order penjualan kemudian diikuti dengan kejadian pengiriman. Jadi setelah jual kirim ya. Kejadian pengiriman dapat dihubungkan dengan kejadian order penjualan dengan memasukkan nomor order penjualan sebagai foreign key dalam tabel pengiriman. Nomor order penjualan ini ya, semulanya dia menjadi primary key di order penjualan. Nah, di tabel pengiriman dia menjadi foreign key. Jadi foreign key yang menghubungkan antara di sini tabel ini dengan tabel yang di atas itu order penjualan. Jadi demikian. Jadi saya merasa bahwa ini tidak sulit ya. Jadi intinya adalah foreign key itu ada dua macam, dia menghubungkan tabel transaksi dengan tabel master atau tabel transaksi dengan tabel transaksi yang lain. Begitu. Oke, kemudian kita lihat lagi yang berikut, relasi antar tabel. Oke, relasi antar tabel ini dibagi atau dikenal ada tiga macam ya. Relasi one to one, relasi one to many, dan relasi many to many. Oke. Relasi one, ada tiga ini ya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama relasi one to one. Nah, relasi one to one antar entity ini tidak banyak ditemui dibandingkan dengan relasi one to many. Jarang ditemui. Contoh, faktur penjualan dicetak pada saat terjadi pengiriman barang, dan setiap faktur penjualan hanya memuat informasi untuk satu pengiriman. Dengan demikian, relasi antara pengiriman dan penagihan tersebut adalah one to one. Oke. Yang berikutnya relasi one to many. Seperti apa? Relasi one to many itu antara entity banyak relasi one to many antar entity ini banyak ditemui dalam sistem informasi akuntansi. Jadi dia ini paling banyak nih. Biasanya relasi antara pihak eksternal dan pihak internal dengan kejadian yang merupakan relasi one to many. Misalnya setiap pelanggan memiliki lebih dari satu kali order penjualan, tetapi satu order penjualan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Jadi satu pelanggan dia bisa melakukan order penjualan lebih dari sekali, makanya disebut one to many. One pelanggan, many order penjualan. Begitu ya maksudnya. Kemudian yang ketiga, relasi many to many. Nah, ini suatu order penjualan mungkin terdiri dari beberapa produk. Begitu juga jenis produk yang sama mungkin terdapat dalam beberapa order penjualan. Jadi order penjualan banyak tuh,
kemudian produknya juga banyak, jadi many to many. Kemudian kita lihat lagi peran penting konsep primary key, foreign key, dan relasi. Nah, mengapa kita perlu mempelajari konsep primary key, foreign key, dan relasi? Software database seperti Microsoft Access ya, ini yang paling sederhana, Microsoft Access ini menggunakan ketiga konsep ini untuk menyatukan informasi dari beberapa tabel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user dan menghasilkan dokumen dan laporan. Nah, seperti pada tabel ini, tabel di bawah ini, laporan order penjualan. Ini menampilkan informasi mengenai pelanggan beserta daftar order mereka masing-masing. Ya, ada tanggal order, nomor order, dan seterusnya ya. Nah, informasi dalam laporan ini berasal dari beberapa tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel order penjualan. Nah, ini nomor order, tabel ada pelanggan, tabel pelanggan dan tabel order penjualan. Jadi dia ada beberapa tabel yang diambil. Oke, kita lihat ada tabel. Oke, di sini ada tabel pelanggan dan tabel order penjualan. Oke. Nah, dari tabel ini dapat saya jelaskan gini. Satu, kita mulai satu-satu ya. Terdapat relasi one to many antara pelanggan dan order penjualan. Ini tabel pelanggan. Ini tabel master. Tabel order penjualan ini adalah tabel transaksi ya. Jadi terdapat relasi one to many antara tabel pelanggan dengan tabel order penjualan. Ya, lihat. Kode pelanggan 4250 itu dia dapat melakukan order lebih dari satu ya. Yang ini satu, yang pertama dengan nomor order 01000012 dan 01000013. Ini one to many, jadi lebih dari satu kali order. Kemudian yang kedua, kode pelanggan merupakan primary key dalam tabel pelanggan. Ini kode pelanggan merupakan foreign key dalam tabel order penjualan ini ya. Jadi di sini dia menjadi primary key. Kemudian di tabel transaksi order penjualan ini nomor order menjadi primary key. Maka untuk menghubungkan kedua tabel ini maka kita perlu masukkan di sini kode pelanggan dari tabel master menjadi foreign key-nya. Gitu ya. Selain untuk menghasilkan dokumen dan laporan, ketiga konsep ini bermanfaat dalam membuat formulir. Formulir memungkinkan entry data menjadi lebih akurat dan efisien. Nah, desain formulir sangat tergantung pada primary key dan foreign key serta relasi. Jadi relasi antara tabel, foreign key, dan primary key itu menjadi dasar untuk kita membuat desain formulir untuk pengisian data-datanya. Oke. Nah, untuk merekam order penjualan itu diperlukan tabel order penjualan dan tabel rincian order penjualan. Nih, seperti tabel yang saya tunjukkan ini ya. Untuk merekam order penjualan, formulir order penjualan ditampilkan pada layar. User hanya perlu mengisi formulir dan secara otomatis formulir akan melink nomor order dalam tabel order penjualan ke tabel rincian order penjualan. Jadi dibuat secara otomatis ya, sehingga sistemnya berjalan dengan baik. Nah, kesimpulannya dari tiga konsep tadi, foreign key, primary key, foreign key, dan relasi antara tabel tadi ya. Oke. Ketiga-tiganya itu sangat penting dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.
Nah, kita melakukan entry kode pelanggan pada tabel order penjualan tadi ya, maka software akan melakukan verifikasi apakah record pelanggan ini sudah ada atau tidak. Jadi biasanya ketika kita inputkan atau ketika kita itu pilihan di desainnya banyak nanti, memilih atau menginput macam-macam. Nah, jika belum ada maka order tersebut tidak akan ditambahkan. Jadi ketika itu merupakan pelanggan baru, maka dia akan lari ke formulir pengisian isian daftar pelanggan baru, pastinya seperti itu. Jadi secara otomatis dia akan mencari yang sudah tersimpan. Kalau belum akan dimunculkan itu. Kalau sudah, berarti data dari pelanggan itu akan muncul secara otomatis. Jadi itu manfaat daripada sebuah database ya. Jadi sangat penting sekali. Nah, ketika kita menghapus record pelanggan, maka software akan melakukan verifikasi apakah terdapat order penjualan yang belum selesai. Nah, kalau ada order penjualan yang belum selesai, bahwa berarti data itu tidak akan bisa dihapus. Dan rata-rata semua data akuntansi memang apabila sudah ada transaksi yang dilakukan terhadap data itu, sulit untuk dihapus. Demikian rekan-rekan mahasiswaku sekalian penjelasan mengenai ketiga hal tadi, primary key, foreign key, dan relasi antar tabel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.